Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 kelas akuntansi A 2021 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar monopoli dan studi kasusnya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suprayitno SEMSC dan Ibu Daru Wahyuni SEMSI. Nah, sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Fitria Leni Anggraini dengan nomor NIM akhir 41026. Yang kedua ada Adeng Andita Siwi dengan nomor NIM akhir 44034. Yang ketiga ada Hanan Arya Pradipta dengan nomor NIM akhir 44037. Dengan selanjutnya ada Rizky Rida Hussein dengan NIM akhir 44042 dan yang terakhir ada Anindita Linda Ikasari dengan NIM akhir 44071. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Nah, pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana dalam suatu industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri dengan satu perusahaan. Hanya ada satu perusahaan dalam pasar, barang atau jasa yang dihasilkan dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli. Yang kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya barang yang tidak ada barang lain yang dapat menggantikannya. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan perusahaan baru masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama suatu perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan perusahaan yang masuk sangatlah tangguh menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjualan di dalam pasar. Perusahaan monopoli sebagai penentu harga dengan mengadakan pengendalian produksi dengan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli merupakan perusahaan di dalam industri. Tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Mau bagaimanapun, perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukan bertujuan menarik pembeli, tetapi bertujuan berhubungan baik dengan masyarakat. Yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya monopoli. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki sumber daya unik yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan lain tidak dapat meniru dari perusahaan pada pasar monopoli ini, sehingga tidak ada persaingan atau produk lain yang diciptakan. Yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga tingkat produksi yang paling tinggi. Nah, biasanya perusahaan yang berada pada pasar monopoli ini memiliki skala ekonomi yang efisien. Yang ketiga yaitu monopoli ada dan berkembang melalui undang-undang. Yang keempat yaitu memiliki hambatan masuk untuk perusahaan lain. Nah, di sini hambatannya dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan teknis dan hambatan legalitas. Untuk hambatan teknis ini yaitu ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Nah, keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan berproduksi sangat efisien. Yang kedua yaitu tingginya tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopolis memiliki kurva biaya yang menurun. Makin besar skala produksi, biaya marginal makin menurun sehingga biaya produksi per unit makin rendah. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Nah, perusahaan-perusahaan yang mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis disebut juga perusahaan monopolis alamiah atau natural monopolis.
Yang kedua yaitu ada hambatan legalitas. Nah, hal ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli karena kemampuan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, tetapi memiliki daya monopoli. Hal itu dimungkinkan karena secara hukum mereka diberi hak monopoli atau legal monopoli. Di Indonesia, badan-badan usaha milik negara atau BUMN banyak yang memiliki daya monopoli karena undang-undang. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tersebut. Yang kedua yaitu hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan hukum atau undang-undang, mengakibatkan inefisiensi. Hak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hukum karena pengetahuan-pengetahuan hukum yang menciptakan daya monopoli secara teknik. PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PT PLN) merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. Pada kasus ini yang menjadi menarik karena di satu sisi dalam kegiatan monopoli mereka yang dimaksud untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 pasal 23. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap di tangan PT PLN. Pada saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enten Distribusi, California Entry Edition, Energy Mitsu Co., Bath Eviat International, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayarkan, masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN itu sendiri. Krisis listrik memuncak saat PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali dalam sebulan. Semua industri Jawa Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah akibat karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit yang berbahan minyak, yaitu PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli listrik nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN. Tetapi, mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak. Sebagaimana contoh di atas, kejadian ini yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat dan menyebabkan investor menjadi enggan menginvestasikan duitnya kepada PT PLN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila kelompok kami terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.